Jadi hari ini gue mau UTS, ujian tengah semester. Tapi karena sekolah ini kan masih online modelnya, jadinya kita itu kelas sama ujian itu masih di online gitu. Terus gue semester ini kan ngambil 4 pelajaran. 4 pelajarannya ini kalau UTS itu mereka tergantung sama guru sama moderator ujiannya. Jadi kalau mereka udah fix model ujiannya bakal kayak gimana, mereka baru tentuin oke, ujiannya bakal kayak gini. Nah, ada beberapa mata pelajaran yang nggak ada UTS, contohnya kayak statistik. Statistik ini mereka langsung UAS nanti, ujian akhir semesternya langsung semua materi gitu loh. Nah, kalau kemarin hari Jumat itu gue udah UTS kimia. Jadi itu modelnya kita pakai komputer, nyalain kamera Zoom, habis itu kita kerjain. Habis itu nanti kalau udah kelar, kita tinggal foto hasil kerjaan kita. Tapi kalau kayak yang sekarang ini, gue kayak 30 menit lagi, ini sekarang jam setengah 6, nanti gue jam 6 sore, itu bakal ada UTS Math. Itu kita modelnya, kita dikasih, kita boleh open book, habis itu kita kerjain ini selama 24 jam. Jadi hari ini, hari Senin, tanggal 27 April, itu kita kerjain, besok hari Selasa jam 6 sore kita harus kumpul ke gurunya pakai di foto itu. Oh ya, by the way, math ini kan kita open book, jadi kayak nggak fair sama semester lalu dong. Karena biasanya kan close book, kok sekarang open book. Jadi untuk bikin jadi kayak fair, itu semester sekarang gua ulangannya ini, midtermnya, itu 60% doang. 40%-nya lagi ini diambil dari kayak semacam interview. Jadi nanti kita kayaknya besok gue bakal di-interview kayak kenapa lu pakai rumus ini, kenapa rumus ini bentuknya kayak gini, kenapa harus kayak gini. Jadinya kayak kita jelasin lebih ke konsep dasar biar ya lebih fair lah. Soalnya kan kita open book semester lalu enggak. Terus sekarang kita ditambahin interview. Jadi kayak ya disusahin dikit biar lebih fair. Itu aja sih. Jadi sekarang gue mau belajar dulu, masih ada setengah jam ini paling gue belajar. Habis itu jadinya nanti jam 6 gue bisa langsung kerjain, gue langsung kelarin hari ini. Jadi besok gue udah nggak ada beban tes yang menulis lagi, tinggal yang interview aja. Oke, bye-bye. Ya, jadi sekarang udah jam setengah 3 sore. Kemarin itu gue kerjain math dari jam 6 sampai jam 1 pagi. Jadi gue kerjain 7 jam. Padahal kalau ulangan biasanya itu 2,5 sampai 3 jam. Dan gue kerjain 7 jam. Itu ya mungkin salah gue juga sih. Gara-gara gue kan gara-gara open book, jadi gue gak terlalu kayak belajar serius gitu. Jadinya kayak gue pikir open book, jadi gue gak terlalu belajar. Akhirnya gara-gara gak belajar itu, gue sambil kerjain sambil open book, jadinya kayak nyarinya lama, jadi 7 jam gitu. Mungkin sebenarnya nggak sesusah itu, tapi gara-gara gue lama aja jadi sampai 7 jam. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan akhirnya juga open booknya kelar. Terus tadi pagi gue udah kumpulin ke gurunya. Terus ya sekarang gue ada kelas, sebenarnya nggak sekarang sih, 20 menit lagi gue ada kelas. Jadinya yaudah, jadi gue baru kelar kelas. Habis itu, by the way, kemarin malam gue itu kalau UTS Math itu kayak gue tulis sendiri di buku gini. Kayak gue tulis jawaban sama soal, tapi nggak tahu kalau nulis soal atau enggak itu tergantung gurunya. Jadi gurunya ngasih suruh lu kayak gimana, suruh lu tulis soal atau enggak. Kalau guru gue waktu itu nggak terlalu jelas, gue lupa dia nyuruh nulis soal atau enggak. Jadi di sini gue tulis soal. Habis itu jawab, habis itu nanti dari jawaban yang kita tulis ini kita tinggal foto, habis itu kirim ke gurunya. Jadi kayak gitu doang sih bedanya UTS online gini sama UTS yang biasanya. Cuman bedanya ya kita kerjain di rumah, habis itu kita fotoin, terus kita kirim. Habis itu nanti dari mereka nilai sendiri, nanti kirim balik, terus nanti nilai kita ada di website universitas. Gitu, mantap. Halo, jadi sekarang jam 10, terus nanti 10.30 gue bakal ada UTS matematika bentuknya interview. Dan itu 40%
dari nilai UTS. Habis itu ceritanya gimana? Itu gara-gara kemarin sore atau malam gitu ya. Itu guru gua email ke gua dan semua murid yang lain tentang UTS interview ini bakal diadain hari ini jam 10 sampai selesai. Ada sesinya masing-masing antara dia sama muridnya. Jadi interviewnya cuma berdua, murid sama guru, udah gitu doang. Nah, jadi ini kan pertama kali banget gua kayak UTS interview gitu. Jadinya agak gugup sih, terus kayak takut juga. Meskipun 30 menit doang, tapi ya pertama kali ya. Jadi good luck, semangat. Sudah selesai. Ternyata gue cuman kelarin sekitar 20 menit. Jadi ini ada 10 menit buat gurunya nganggur. Soalnya 10 menit lagi bakal ada sesi lagi buat murid selanjutnya. Jadi kayak tadi tuh jam 10 dia ada sesi sama murid satu. Terus 10.30 sama gua. Terus 11 nanti sama murid lain. Nanti 11.30 sama murid lain lagi. Jadinya kayak gitu terus. Soalnya kita satu kelas cuma berenam. Jadinya bisa interview satu-satu gitu. Terus ya sudah selesai. Ternyata gak susah-susah banget. Dia cuma tanya kenapa gua melakukan satu hal dari ulangan gue yang sebelumnya. Jadi kan ulangan gue udah kumpul, terus dia tanyain, kok lu ngelakuin kayak gini, kok lu ngelakuin kayak gini. Jadi kayak konsep dasar doang sih. Mantap. Jadi tadi kan gue abis kelar interview mat UTS itu. Tapi kita tuh midterm sebenarnya sampai kapan sih online terus kayak gini? Apakah sampai corona benar-benar hilang atau gimana? Mungkin gue kasih tahu gambaran besarnya level siaga di New Zealand ini deh. Namanya alert level di New Zealand. Jadi level siaga di New Zealand ini dibagi 4. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 ini itu lebih ke himbauan. Jadi himbauan buat kayak masyarakat, kalau kalian sakit ya kalian jangan keluar-keluar kalau merasa kayak sakit gitu. Tapi kalau kalian gak sakit kayak masih dibolehin gitu loh. Tapi dihimbau juga buat adanya social distancing. Jadi kayak tiap orang ada jaga jarak lah. Terus kalau waspada level 2 ini, level 2 itu lebih ketat, tapi nggak ketat-ketat banget. Jadi kayak misalnya sekolah itu masih bisa beroperasi, tapi kayak belajarnya dikasih jarak. Habis itu orang-orang yang ada berpeluang sakit, meskipun nggak sakit, tapi kayak lebih berpeluang sakit, kayak misalnya ada riwayat sakitnya, terus udah umur, itu juga lebih dihimbau untuk dalam rumah. Terus kalau alert level 3, itu kita udah self quarantine, benar-benar kita udah isolation, tapi kita masih boleh, maksudnya ada perusahaan yang masih boleh buka kayak restoran, tapi nggak boleh ada physical contact sama customer. Jadi restoran yang buka ini cuma bisa buat kayak delivery atau drive-thru atau lain-lain. Kalau alert level 4 itu dia bener-bener udah kayak lockdown, tapi masih ada yang buka, itu adalah yang essential. Yang perusahaan-perusahaan yang esensial itu masih boleh buka. Kayak kalau misalnya di Indonesia itu namanya kayak hypermart atau giant-nya gitu. Jadi supermarket, groceries yang beli bahan-bahan makanan itu kita masih buka. Jadinya kalau perusahaan yang kayak restoran, kafe, atau perusahaan olahraga atau mall gitu kan itu udah tutup. Jadi di New Zealand sendiri itu kita kemarin itu lockdown. Jadi kita level 4, siaga level 4. Habis itu kita Senin kemarin baru pindah dari level 4 ke level 3. Jadinya sekarang udah lebih, ya nggak bisa dibilang santai juga, tapi emang lebih santai karena kayak restoran itu udah bisa buka, jadinya kayak drive-thru atau delivery itu udah bisa memadai gitu loh di sini. Tapi kita tetap gak bisa makan di restorannya karena kita tetap kasarannya tetap lockdown, semi lockdown gitulah. Terus buat kuliah atau sekolah itu kemungkinan besar baru bisa buka saat masuk ke level 2. Karena level 2 ini udah kayak boleh belajar tapi tetap harus dijaga jarak dan lain-lain gitu. Jadi kemungkinan besar selama belum masuk level 2, kuliah itu masih berlangsung secara online. Jadi bulan depan itu kan gua ada UAS exam. Tapi kalau kita masih di alert level 3, itu artinya gua exam bakalan
dalam online gitu loh, di komputer kayak yang hari-hari ini. By the way, tadi pagi kan gue abis ujian matematika UTS yang interview itu nilainya sebesar 40% dari midterm matematika gue. Abis itu artinya matematika gue udah kelar, kimia gue udah kelar, statistik gak ada ujian tengah semester, sama tinggal yang terakhir ini udah ujian sih, ujian academic writing. Jadi kita harus nulis secara akademis. Abis itu ya itu besok jam 1 siang. Halo, jadi sekarang udah hari Kamis jam 12:30 dan setengah jam lagi gue bakal mulai ujian yang academic writing. Jadi academic writing ini bentuknya bakal sebanyak 3 soal. Setiap soal kita harus jawab itu 100 kata. Habis itu jadi total 300 kata dan itu harus dilakukan selama 30 menit. Jadinya 10 menit 100 kata gitulah. Ya. Mantap. Semangat.